Ya, oke, baik. Selamat siang, suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, oke. Untuk pertama kali mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang mengikuti perkuliahan di minggu ini yang sudah masuk dan bergabung di virtual Zoom untuk mata kuliah turbin. Ya, untuk tampilannya sudah keluar di layar, share screen-nya. Sudah, Pak. Oke, jadi di bagian ini kita melanjutkan lagi diskusi tentang eh, turbin ya. Jadi turbin di bagian ini ada berbagai macam bagiannya. Ada yang turbin yang minggu kemarin ada turbin Prancis, kemudian turbin Prancis vertikal dan Prancis horizontal. Pembagian untuk turbin ini dibagi-bagi, ada yang bagian yang horizontal, kemudian ada yang vertikal, itu disebabkan atau ditimbulkan oleh air yang menjadi bahan sebagai penggerak turbin tersebut. Untuk air yang berada pada posisi vertikal atau posisi bagian atas itu umumnya dipasang dengan cara turbin vertikal, kemudian air yang mengalir secara horizontal itu didistribusikan secara horizontal. Lalu ini merupakan gambaran dari pemilihan turbin tersebut untuk turbin Prancis, kemudian turbin Pelton dan turbin Kaplan dan turbin yang memiliki berbagai macam variasi ya. Di bagian variasi ini yang pertama kali yang memberikan pengaruh terhadap variasi atau kinerja dari turbin adalah pitch atau ketinggian posisi antara turbin dengan air. Jadi air yang sebagai energi, energi awal, energi penggerak, energi potensial yang berfungsi untuk memutar turbin tersebut. Lalu di bagian selanjutnya berbagai macam jenis turbin air, yang tadi ada turbin Prancis, kemudian ada turbin propeller. Di bagian ini ada propeller turbin, turbin propeller. Jadi turbin propeller ini bentuknya seperti di tampilan di layarnya. Jadi ada tampilan seperti ini. Ini adalah kalau ketika melihat jenis turbin seperti ini masuk ke dalam kategori turbin jenis propeller. Untuk penempatan dari turbin ini memang berbeda ya dengan turbin seperti turbin Pelton, turbin Prancis, Kaplan. Turbin propeller ini umumnya diletakkan di saluran yang sudah dipasang atau sudah dibuat sedemikian rupa sehingga propeller tersebut bisa berputar dan bisa bekerja dengan baik.
untuk memutarkan generator. Lalu di contoh ini merupakan turbin propeller ya, dengan modelnya itu seperti ini, ada yang tingginya bisa sampai 2 meter, melebihi dari tinggi manusia. Untuk turbin jenis ini ya disesuaikan dengan posisi peletakannya. Jadi kalau saluran yang digunakan memiliki tingkat kedalaman yang cukup besar, maka disesuaikan dengan turbin yang dipergunakan untuk jenis ketinggiannya. Lalu aplikasi dari turbin di bagian akhir adalah melakukan pengubahan energi. Jadi merubah energi kinetik yang dimiliki oleh air, energi potensial yang memutar turbin tersebut. Turbin menggerakkan generator, memutar generator, generator menghasilkan listrik. Jadi listrik di bagian akhir ini adalah tujuannya menghasilkan daya listrik atau energi listrik yang nantinya dapat dipergunakan untuk berbagai macam keperluan. Kemudian banyak sekali jenis dari turbin tersebut. Ada salah satunya turbin cross flow dengan namanya turbin Michel-Benky. Di gambar ini bisa dilihat cross flow design kit dapat bekerja pada ketinggian atau dengan ketinggian air 15 meter, aliran design flow 200 liter per detik. Jadi dalam waktu 1 detik untuk bisa memutarkan turbin tersebut membutuhkan sekitar kurang lebih 200 liter per detik. Jadi ada 200 liter per detik. Lalu output bagian akhir dari turbin tersebut ialah mengeluarkan daya listrik dengan nilai 20 kilowatt. Selanjutnya, ini bagian yang lain turbin Michel-Benky cross flow dengan pengontrolan secara hidrolik dengan ketinggian 20 meter untuk heat-nya 20 meter. Jadi air yang bekerja itu posisi air dengan posisi turbin jaraknya itu idealnya bisa dengan jarak 20 meter. Lalu debit yang dibutuhkan atau Q ya, nilai Q-nya liter per detik. Jadi dalam waktu 1 detik turbin ini membutuhkan 8 liter air ya, air untuk bisa memutar poros dari turbin tersebut. Berapa besar nilai RPM atau rotation per menit yang dihasilkan 1.500 putaran. Jadi dalam waktu 1 menit ya, RPM di sini ada dituliskan RPM rotation per menit 1.500 putaran per menit dengan output yang dikeluarkan 1 kW kilowatt. Oke, lalu di bagian berikutnya ada beberapa hal yang sering kali terjadi di bagian ini yang menyebabkan turbin tersebut tidak bisa bekerja dengan maksimal atau bekerja dengan secara optimal. Yang pertama adalah terjadinya overspeed. Overspeed itu kelebihan putaran. Jadi sesuai dengan namanya, speed itu adalah kecepatan, over itu lebih cepat. Jadi kelebihan kecepatan. Jadi turbin tersebut, standar dari turbin tersebut memiliki standarisasi ya. Jadi ada, kalau misalnya dari pabrikasinya atau dari desain awalnya itu
misalkan seperti ini ya. Dari desain awal untuk turbin tipe misal Benki dengan RPM-nya itu 1.500 RPM idealnya. Jadi pada saat turbin tersebut berputar dengan putaran 1.500 RPM, maka akan mengeluarkan daya 1 kilowatt. Tetapi kalau misalnya melebihi dari 1.500, ini yang dinamakan dengan overspeed. Jadi kelebihan kecepatan bisa terjadi. Hal ini bisa terjadi untuk semua jenis turbin. Jadi nggak hanya di turbin misal Benki, bisa saja itu juga terjadi pada turbin Falcon, turbin Prancis, turbin Kaplan dan yang lainnya. Jadi hal ini ya perlulah yang dilihat adalah nilai overspeed-nya. Ini merupakan salah satu yang menyebabkan gangguan pada turbin tersebut. Lalu yang kedua terjadinya kavitasi. Kavitasi itu hanya terjadi untuk turbin air. Apa yang dimaksud kavitasi? Kavitasi itu semacam bubble atau gelembung yang terbentuk karena kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada saat air mengalir melalui media tertentu, baik itu berupa pipa ataupun saluran, bisa saja ada udara yang terjebak di dalam saluran tersebut, sehingga terjadilah gelembung. Gelembung atau kavitasi ini bisa memberikan pengaruh terhadap performa dari putaran turbin. Jadi kalau terlalu banyak udara atau gelembung yang mengalir di sekeliling turbin, ini juga memberikan gangguan terhadap kerja dari turbin tersebut. Lalu yang ketiga adalah kerugian tekanan dari fluida kerja yang mengalir melalui saluran tidak dapat dihindarkan. Berhubung adanya gesekan antara fluida kerja dengan permukaan pipa saluran. Ini juga merupakan hal yang pasti ya, karena setiap fluida yang mengalir di dalam pipa atau di dalam saluran atau di dalam sistem tertentu ada yang namanya gesekan atau friction, gesekan yang terjadi antara fluida dengan dinding di dalam pipa tersebut atau dinding di dalam saluran tersebut. Gesekan ini yang menimbulkan kerugian. Jadi ada kerugian tekanan, jadi karena ada gesekan, maka tekanannya mengalami penurunan atau mengalami pengurangan, sehingga di bagian tersebut mempengaruhi atau berpengaruh terhadap gaya dorong yang bekerja untuk memutar turbin tersebut. Lalu di bagian berikutnya, untuk tampilan di layarnya terlihat dengan jelas ya. Jelas, Pak. Oke, jadi di bagian ini penanggulangan, bagaimana menanggulangi gangguan yang tadi, gangguan seperti ini, gangguan yang disebabkan oleh overspeed, kavitasi, lalu kerugian tekanan. Yang pertama, kavitasi dapat dicegah atau dikurangi dengan cara atau dengan jalan antara lain memasang turbin pada tempat yang sebaik-baiknya, yaitu memperkecil jarak vertikal antara roda turbin dan permukaan air bawah. Ya. Tujuannya adalah untuk memperkecil tinggi isap. Nah, karena kalau misalnya jarak hisap dan atau tinggi hisapnya cukup jauh, bisa saja ada udara yang masuk atau udara yang terjebak di dalam saluran tersebut. Nah, udara inilah yang atau bagian inilah yang memberikan pengaruh terhadap performa putaran dari turbin.
Dalam hal ini tekanan air tidak lebih rendah dari tekanan uap yang disebabkan adanya gelembung udara. Gelembung-gelembung udara ini yang yang dimaksud dengan tadi ada kavitasi. Jadi kavitasi itu ada gelembung udara yang terjebak di dalam saluran air tersebut. Lalu yang berikutnya memperbaiki secara konstruksi atau secara susunan dari bagian turbin yang diinstalasi dengan mengusahakan agar tidak terdapat saluran yang berliku-liku atau saluran yang ada banyak lekukan atau ada belokan atau bentuk-bentuk yang eh, eh, tikungannya terlalu tajam atau terlalu eh, belokannya terlalu tajam ya. Jadi misalnya kalau aliran saluran tersebut 90 derajat, tetapi secara menyiku atau secara 90 derajat tanpa ada dipasangkan eh, radius atau saluran untuk membelokkan supaya eh, tidak mengurangi pengurangan tekanan. Lalu yang selanjutnya adalah di bagian ini penanggulangan gangguan untuk turbin air. Kemudian yang di bagian berikutnya, bagaimana hubungan kerja turbin dengan generator, karena ini adalah proses pengubahan energi, yang awal itu adalah energi kinetik air, atau energi potensial yang dimiliki oleh air dikonversikan dengan medianya itu adalah berupa turbinnya berupa jenis turbin air, dan turbin air ini terhubung dengan generator yang bertujuan untuk menghasilkan listrik. Hubungan kerja dengan memperhatikan keadaan turbin, hubungan kerja dengan memperhatikan pengaruh dari generator. Jadi yang perlu diperhatikan ketika melihat suatu sistem pembangkit listrik ya, pembangkit listrik itu kan nanti akan dibagi lagi, ada pembangkit listrik tenaga air, kemudian ada pembangkit listrik tenaga angin, PLTA, pembangkit listrik tenaga air, atau pembangkit listrik PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Di bagian tersebut perlu dilihat hubungan kerja antara turbin, kemudian lalu kerja antara turbin dengan generator. Ya, selanjutnya di bagian ini hubungan antara heat itu merupakan tinggi ya. Flow rate itu adalah aliran, flow itu aliran ya, flow itu aliran, rate itu rata-rata aliran, dan output. Output itu merupakan hasil akhir yang berhubungan dengan nilai efisiensi. Seberapa efisienkah sistem atau seberapa efisienkah rancangan turbin yang dibangun, rancangan turbin yang dibuat tersebut dengan kondisi seperti ini, atau dengan rancangan atau dengan desain seperti ini. Nah, jadi yang dihubungkan ada 1, 2, 3, ada hubungan antara heat, flow itu adalah aliran fluida kerjanya, dan bagian akhirnya itu menghasilkan output atau nilai efisiensi. Bila sejumlah air seberat 1 kg jatuh itu artinya terbuang dari ketinggian H meter, disimbolkan H itu bisa saja 2 meter, 1 meter, atau 3 meter, 10 meter, dan seterusnya, dinotasikan dengan simbol H. 1 kilogram jatuh dengan H meter ke tempat yang lebih rendah, karena posisi jatuh itu disebabkan oleh gaya gravitasi. Jadi kalau misalnya airnya ada di bawah, turbinnya ada di atas, itu tidak bisa. Jadi posisi turbin itu harus berada di bawah.
di bawah air. Itu yang dimaksud dengan nilai H-nya atau nilai heat-nya, ketinggian. Ke tempat yang lebih rendah pada kecepatan 0, kerja yang dilakukan oleh air tersebut adalah proses penghitungannya 1 kilogram dikali dengan 1 H. Kalau misalnya H-nya itu tingginya 2 meter, berarti dikali 2 dikali 1, 2 kilogram per meter. Itu adalah kerja yang dilakukan oleh air tersebut. Lalu yang selanjutnya ada pada tiap titik jumlah air disimbolkan dengan Q. Q itu artinya debit ya, debit airnya. Pada tiap detik jumlah air dengan notasi I mengalir sepanjang perbedaan ketinggian. Perbedaan ketinggian disimbolkan dengan H, dengan dipengaruhi oleh gravitasi atau gaya gravitasi, maka air tersebut melakukan kerja per detik atau kerja tiap detik. Kalau dituliskan work per second atau WPS, atau di notasi ini dituliskan W sama dengan nilainya ini dikali dengan nilai heat tersebut atau nilai ketinggian dari air tersebut. Ya, oke. Ini yang tadi keterangannya, hubungan antara heat, flow rate, dan output, yaitu adalah berat jenis. Jadi yang perlu diingat lagi, berat jenis air di sini dituliskan simbolnya ya, lambda ya. Berat jenis air per liquid dalam kurung kgf per kilogram force ya, kilogram force per meter kubik. Berat jenis air itu juga mempengaruhi, artinya fluida kerja. Kalau misalkan fluida kerjanya itu adalah air air mineral dengan air laut atau dengan air yang dicampur dengan cairan yang lain, itu juga memberikan pengaruh terhadap nilai WTH-nya atau energi yang dibangkitkan oleh fluida tersebut. Lalu hal apa yang memberikan pengaruh selain berat jenis, jumlah air atau nilai debit dengan satuan yang digunakan meter kubik per second atau liter per second. Selanjutnya posisi dengan keterangan itu adalah H ya, perbedaan ketinggian antara turbin dengan air tersebut. Jadi bisa dibayangkan, ya bayangkan saja air mancur atau air yang dari pegunungan. Misalkan ketika berada pada air mancur dengan ketinggian 20 meter dengan 5 meter, bisa dirasakan, misalkan berada di bawah, ya berdiri di bawah ketinggian air tersebut. Misalkan berada pada air mancur yang air terjun ya, atau air terjun yang dengan ketinggian 20 meter, lalu berada pada posisi di bawah, akan berbeda ketika berada pada air terjun yang dengan ketinggian 5 meter atau ketinggian 3 meter. Nanti bisa memberikan perbedaan berapa gaya tekan atau gaya dorong air tersebut untuk bisa memberikan putaran terhadap turbin. Nah, inilah hal yang berkorelasi atau saling berhubungan dalam hal menghasilkan energi yang dibangkitkan atau energi yang dihasilkan oleh fluida kerja tersebut. Jadi dipengaruhi oleh berat jenis air, kemudian jumlah air yang lewat melalui turbin tersebut. Lalu yang ketiga disebabkan juga atau dipengaruhi oleh pengaruh ketinggian. Jadi ada 3 hal yang mempengaruhi antara berapa nilai efisiensi yang dihasilkan. Ada heat, flow rate, dan
nilai apa berat jenisnya. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Jelas, Pak. Oke, jadi kalau tidak ada saya akan masuk lagi ke slide ya. Itulah hal yang memberikan pengaruh atau gambaran sebagai proses pengkonversian energi atau pengubahan energi di menggunakan fluida kerjanya itu berupa air. Lalu di bagian berikutnya, hubungan antara heat flow, rate, dan output dalam hal ini masih berhubungan dengan efisiensi. Nah, ini adalah efisiensi turbin. Efisiensi turbin itu diperkirakan range-nya ya, range-nya itu diperkirakan nilai N-nya, nilai efisiensi turbin itu ekuivalensi atau diperkirakan sekitar 0,75 sampai 0,9 itu adalah nilai efisiensi dari turbin. Kenapa tidak satu atau tidak 100% efisiensi turbinnya? Itu kembali lagi ke hal yang tidak bisa dihindari di bagian sebelumnya. Di bagian ini ada gangguan yang menyebabkan efisiensi. Kenapa efisiensi turbin itu tidak bisa sampai mencapai 100%? Kalau misalnya hal itu menjadi suatu pertanyaan, atau kenapa hal dalam turbin itu kenapa tidak bisa sampai 100%? Yang pertama adalah terjadinya kavitasi, terus overspeed, lalu kerugian tekanan. Nah, di poin yang nomor 3 ini ada kerugian tekanan. Kerugian tekanan ini memberikan kontribusi atau pengaruh juga terhadap nilai efisiensi turbin. Kerugian tekanan dari fluida kerja yang dapat mengalir melalui saluran tidak dapat dihindarkan. Di sini dituliskan tidak dapat dihindarkan berhubung adanya gesekan atau friksi, adanya gesekan antara fluida kerja dengan permukaan pipa. Hal ini inilah yang tidak bisa dihindari, friksi tersebut, karena gesekan itu pasti akan terjadi dimanapun, apapun material yang digunakan, saluran yang digunakan, pasti ada friksi atau ada gesekan. Misalkan menggunakan material saluran itu menggunakan pipa atau menggunakan baja saluran pipa tersebut, materialnya itu pasti ada friksinya atau pasti ada gesekan. Gesekan inilah yang memberikan pengaruh terhadap range dari turbin tersebut. Makanya keluarlah nilai diperkirakan efisiensi itu nilainya 0,75 sampai 0,9. Jadi kalau misalnya efisiensi turbin sampai 100%, itu nggak akan terjadi karena yang tadi ada hal friksi atau gesekan yang tidak bisa dihindari. Motor hidrolik tidak dapat mengkonversi semua energi hidrolik ke energi mekanik tanpa kerugian atau dalam kurung losses, sehingga daya efektif dituliskan W efektif lebih kecil daripada WTH. Jadi kalau dituliskan WF lebih kecil dari WTH atau energi yang dibangkitkan oleh air dalam waktu per tiap detik. Ya, di selanjutnya kalau diteruskan, sehingga bisa dituliskan daya efektif seperti ini, disebut daya kuda atau turbine horsepower. Ini adalah nilainya, berapa nilai efisiensi dari turbin tersebut. Jadi turbin itu memberikan nilai pengaruh terhadap efisiensi kerjanya. Lalu di bagian berikutnya, ini merupakan hasil hitungan ya, hasil hitungan secara analitik
atau secara eksak ketika melakukan rancangan dari misalkan ingin menghitung berapa daya listrik yang dihasilkan dari penggunaan turbin, misalkan turbin Pelton atau turbin Kaplan atau turbin Prancis atau turbin jenis propeller, itu bisa dipergunakan sebagai hitungan perkiraan berapa nilai daya listrik yang diperoleh dengan satuan kW, kilowatt ya. Nanti dari daya yang sudah diperoleh tersebut berapa nilai kilowatt, misalkan turbin tersebut menghasilkan apa 1 kW, 1 kilowatt, berarti kalau dikonversi ke watt berarti 1000 watt ya. 1000 watt itu ya tinggal dihitung saja kebutuhan listrik. Misalkan untuk menghidupkan lampu berapa berapa watt, untuk menyalakan televisi atau menyalakan kipas angin atau kulkas dan lain sebagainya. Nanti dihitung lalu ditotal berapa daya seluruhnya, daya listrik yang dihabiskan. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, masuk lagi ke slide. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar ya? Bisa, Pak. Ya. Jadi gambarannya seperti itu untuk hitungan secara analitiknya. Kemudian di bagian berikutnya, nah, karena dalam merancang suatu sistem ya, dalam merancang suatu sistem itu karena di teknik mesin, di mechanical engineering kita berfokus di bagian ini turbin. Nanti untuk generator itu adalah di bidang yang lain seperti teknik elektro atau jurusan di elektro. Untuk di mechanical engineering-nya kita fokus ke bagian turbin karena turbin ini terhubung dengan pembangkitnya untuk membangkitkan atau memutarkan generator. Nanti generator menghasilkan listrik, lalu di bagian selanjutnya ada proses penaikan daya, trafo step up, trafo step down, dan seterusnya sampai bisa sampai ke bagian konsumen. Ya, itu gambaran secara general dari atau secara umumnya dari turbin yang terhubung dengan generator yang berfungsi untuk menghasilkan listrik. Lalu, nah ini ilustrasi gambar ya, ilustrasi dari gambar dari turbin. Jadi fokus di mechanical engineering itu adalah di bagian turbin tersebut. Lalu bagaimana membuat kinerja atau kerja dari turbin tersebut menjadi lebih maksimal atau bekerja secara optimal, itulah bagian dari teknik mesin ya atau dari mechanical engineering. Di bagian ini ada beberapa hal yang tadi yang mempengaruhi kinerja turbin. Yang pertama masalah kavitasi, kemudian saluran, bisa dilihat di gambar itu ada saluran berupa saluran air atau saluran pipa. Di bagian ini ada pengaruh friksi, ada pengaruh gesekan yang menyebabkan turbin tersebut berputar bisa menjadi overspeed atau menjadi low speed atau dalam kondisi normal. Nah, di sini dipasang di bagian poin nomor 8 ya.
kalau di zoom dibesarkan. Di nomor 8 ini ada semacam pintu pengatur. Nah, tujuannya adalah untuk mengatur speed dari turbin yang berputar tersebut. Jadi kalau debitnya terlalu besar atau tekanannya terlalu tinggi, maka bisa dikendalikan atau diatur dengan menggunakan eh, saluran nomor 8 atau pintu pengatur aliran tersebut. Turbin merupakan penggerak awal, terlihat di tampilan di gambarnya, berfungsi sebagai energi awal untuk bisa menghasilkan listrik. Jadi kalau turbinnya tidak berfungsi atau turbinnya rusak atau turbinnya patah dan lain sebagainya, maka listrik yang dihasilkan juga tidak akan bisa dikeluarkan yang ingin dihasilkan, sehingga tidak bisa terdistribusi ke konsumen yang membutuhkan. Nah, di poin ini mechanical engineering atau turbin menjadi hal yang utama, jadi hal yang penting diperhatikan bagaimana turbin tersebut bisa bekerja dengan baik. Lalu apa yang harus dilakukan jika turbin tersebut mengalami semacam rusak atau tidak berfungsi, yang perlu dilakukan oleh engineer yang menangani turbin tersebut supaya turbin tersebut bisa bekerja dengan baik. Turbin harus dirawat atau dengan kata lain maintenance. Jadi turbin tersebut harus dirawat, diatur atau dikontrol, kemudian diperbaiki jika turbin tersebut bisa bekerja dengan baik. Ya, di bagian ini untuk tampilannya ada beberapa hal yang memberikan perawatan yang perlu dirawat ketika turbin tersebut bekerja atau beroperasi. Yang pertama adalah komponen utama pada turbin. Ini ada beberapa komponen, ada rumah turbin, kemudian distributor turbin, runner, roda turbin, pengaman, tekanan, air, poros, bantalan, pipa pelepas air, pernapat poros turbin, pengatur putaran turbin, katup utama atau main inlet valve. Nah, bagian ini merupakan hal yang di mechanical engineering atau di teknik mesinnya, bagian fokusnya. Karena kalau sudah masuk ke generator atau ke bagian yang lain, itu masuk ke bidang jurusan yang lain seperti di teknik elektro. Ya, di selanjutnya setelah turbin tersebut memiliki beberapa komponen, yang perlu dilakukan adalah melakukan perawatan. Yang dimaksud dengan perawatan ialah memelihara, merawat, serta menjaga setiap instalasi. Kalau ini diartikan sebagai instalasi dari rumah turbin, distributor turbin, runner, pengaman, dan seterusnya sampai katup utama, itu merupakan adalah instalasi. Maka instalasi tersebut harus dirawat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu produksi yang memuaskan dengan apa yang direncanakan. Jadi tujuan utama dari maintenance, tujuan utama dari perawatan ini adalah untuk menjaga kerja dari turbin, supaya turbin tersebut bisa bekerja dengan optimal, bekerja dengan maksimal, sehingga hasilnya cukup memuaskan dalam hal bisa menghasilkan energi. Bagian akhirnya adalah menghasilkan energi listrik. Yang pertama, tujuan dari pemeliharaan untuk menekan, memperpendek, menghindari kerusakan,
memperpendek itu periode kerusakan sampai batas minimum dengan mempertimbangkan secara nilai aspek ekonomisnya atau eh, nilai ekonomis atau nilai uang yang dibutuhkan atau biaya yang ditimbulkan dari hasil pemeliharaan dengan hasil turbin yang tidak dipelihara. Lalu di bagian selanjutnya menghindari kerusakan atau breakdown, tidak terencana kerusakan secara tiba-tiba. Kemudian kalau ditampilkan dalam berupa flow ya atau diagram chartnya, maintenance itu ada ditampilkan seperti ini tampilannya. Nanti kita lihat di bagian selanjutnya. Ada yang namanya time based maintenance ya, atau di bagian ini ada time based maintenance, perawatan rutin atau perawatan atau yang dilakukan juga perawatan secara periodik. Lalu untuk melakukan perawatan rutin, ada hal yang dilakukan, yaitu memelihara mesin yang beroperasi secara berulang-ulang. Jadi ada dituliskan di bagian ini yang namanya rutin. Perawatan rutin itu perawatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan umumnya itu interval waktu kurang dari 6 bulan. Ya, lalu kegiatan apa yang dilakukan untuk melakukan maintenance tersebut, perawatan tersebut? Yang pertama adalah memeriksa cincin dari bagian instalasi turbin tersebut, cincin slip dan sikat komulator, memeriksa bantalan atau roda gigi turbin yang terhubung dengan generator, pergantian dan memeriksa bagian pengganti turbin untuk penguatnya, lalu dilakukan pembongkaran kompresor udara serta dilakukan pemeriksaan pompa, pengering dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang umumnya seringkali dilakukan ketika melakukan pemeliharaan atau perawatan turbin secara rutin dalam waktu kurang dari 6 bulan. Lalu di selanjutnya ada annual inspection, pemeriksaan, pengukuran. Jadi setelah diperiksa diperlukanlah pengukuran. Untuk melakukan pengukuran pasti menggunakan tool atau alat ukur, misalkan mengukur RPM atau rotasi dari turbin. Jadi berapa RPM turbin tersebut ketika dia berputar, itu menggunakan alat ukur, misalkan alat ukur taciometer. Jadi bisa menggunakan alat ukur tersebut. Setelah diukur, apakah hasil tersebut sesuai dengan spesifikasi dari standar turbin tersebut, maksimalnya berapa atau optimalnya berapa bisa berputar. Kalau misalnya tidak sampai nilai tersebut, maka dilakukan setting atau penyetelan. Setelah penyetelan itu juga masih belum bisa mencapai nilai standar dari putaran turbin, maka perlu dilakukan perbaikan. Nah, perbaikan itu ya perbaikan kecil. Jadi yang diperbaiki itu adalah turbin yang berputar tersebut. Kenapa dia tidak bisa berputar dengan maksimal?
Setelah dilakukan perbaikan, bagian akhirnya harus diuji lagi apakah sudah sesuai dengan bagian yang diinginkan dari proses perbaikan tersebut. Ya, di bagian berikutnya ini merupakan kegiatan-kegiatan yang seringkali dilakukan untuk turbin, memeriksa bagian dalam turbin, memeriksa kualitas minyak, melakukan penyaringan minyak tekan atau penggantiannya ini juga sering dilakukan, untuk mengganti minyak. Kemudian minyak pelumas atau cairan atau, fluida yang berfungsi untuk melumasi, sistem ini juga perlu diperhatikan karena ketika minyak pelumas tersebut tidak berfungsi dengan baik bisa menyebabkan, eee, panas atau bisa juga menyebabkan kerusakan pada turbin atau bagian yang berputar. Lalu melakukan pembongkaran bermacam-macam saringan, pemeriksaan dan, dibersihkan, pemeriksaan baut dan pengencangan, pengukuran, eee, tahanan isolasi. Nah, ini juga dilakukan, tahanan isolasi. Jadi ketika sistem tersebut sudah pasang, dengan baik, ya apakah, sistem tersebut bisa terisolasi. Jadi antara sistem dengan lingkungan, jadi lingkungan tidak bisa mempengaruhi sistem dan sistem tersebut, kondisinya terisolasi ya. Tujuannya adalah untuk bisa menghasilkan performa dari kerja turbin menjadi lebih maksimal. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusi? Ya, kalau tidak ada, untuk diskusi, atau tidak ada yang ditanyakan, untuk minggu ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Lalu untuk tugas kelompok yang belum melakukan presentasi nanti kita mulai di minggu depan ya, di minggu depan untuk, bisa melanjutkan sesi diskusi tugas kelompok untuk mata kuliah, turbin. Ya, oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti bisa dilihat lagi, live streaming di YouTube untuk video perkuliahannya secara virtual di YouTube. Eee, saya ucapkan, selamat sore, kalau tidak ada pertanyaan, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.